فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب إنصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
hormati Bapak Ustadz Erik Hadi Saputra Eskom MM yang kami hormati, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 5 Padukuhan Kadisoko yang kami hormati, Bapak Ketua RW 1 dan 2 Padukuhan Kadisoko yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Al-Faruq dalam rangka menghadiri undangan dari takmir Masjid Al-Faruq, yaitu pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara pengajian pada malam hari ini dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Faruq. Acara yang keempat, acara inti pengajian dan sekaligus doa penutup.
Dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, marilah acara pengajian Maulid Nabi pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Ridwan Imanda Putra. Untuk itu kepada Saudara Ridwan Imanda Putra, waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بالإيمان. اللهم أمتنا بالإيمان. اللهم أحشرنا بالإيمان وتدخلنا الجنة مع الإيمان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya izin berdiri karena live streaming supaya bisa lebih, kata netizen, viral ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ibadah pada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, lancar semua urusan, mudah rezeki, dan lunas semua hutang. Agak dalam aminnya. Saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan hutangnya lunas. Karena kalau lunas bisa terus. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah ada diri pada Rasul itu suri teladan yang baik untuk kita ikuti. Banyak tafsir yang menguraikan teladan Nabi itu paling tidak ada 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tindak tanduk Nabi, itu semuanya bisa jadi contoh paling terbaik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah serta para netizen yang ada di YouTube. Karena tadi Pak Guntur bilang live, ya. Nanti kalau kurang boleh dengar Radio Republik Indonesia jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam. Situ ada acara inspirasi hari ini bersama Erik Adi Saputra. Saya sudah mengisi acara di RRI sampai saat ini sudah 13 tahun jalan. RRI itu punya rekaman 152 rekaman insight motivasi bersama Erik Adi Saputra. Diputar di mana-mana. Dan semua itu tidak dibayar. Waktu itu RRI bilang, Pak Erik ini gak ada honornya. Saya bilang gak apa-apa, lanjut aja. Kalau perusahaan itu punya CSR, Corporate Social Responsibility, kita juga masing-masing pribadi harus punya sesuatu. Namanya PSR, Personal Social Responsibility. Kepedulian kepada masjid, kepedulian sama tetangga, kepedulian sama sosial. Ada Pak Doko, ya. Ada Pak RW, ada Pak RT. Ya, ini kepedulian. Dan itu Bapak Ibu adalah PSR, Personal Social Responsibility. Hari ini Masya Allah ya, Mas Guntur, ada Ustadz Taufik, Ustadz Amir, ada Ustadz Suharyanto, Ustadz Dahari, Ustadz Ali, ada Ustadz Sigit, Ustadz Suradi. Wah Masya Allah Ustadz, ada abang saya Ustadz Muslim. Jadi kata Prof. Quraish Shihab, tidak semua rezeki itu adalah uang. Berapa banyak orang yang punya penghasilan besar tapi dia ternyata tidak bahagia dengan uangnya. Ternyata kata Prof. Quraish Shihab, ada lagi yang lebih mahal kalau kita mau. Namanya ketenangan batin. Itu mahal. Maka Bapak Ibu, nanti kalau kurang dengar di RRI ya. Saya perhatikan wajah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sepertinya bukan pendengar RRI. Saya dari tadi lihat siapa ya. Yang agak masuk wajahnya Ustadz Dahari masih masuk. Di MKFM juga rutin saya misalnya. Di Republika itu tiap Jumat saya sudah menulis 275 tulisan siap Jumat sampai korannya ditutup sama anaknya Pak Erick Thohir. Harga kertas naik katanya.
Koran Tempo tutup, Republikan tutup, majalah Bobo 50 tahun tutup, majalah Bobo tutup. Jadi banyak sekali sekarang secara ekonomi kita memang sulit sekali. Di kampus itu terasa, mahasiswa baru itu untuk registrasi itu terasa berat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini banyak kegiatan lalu capek, itu lebih baik. Karena di luar sana banyak orang nggak punya kegiatan tapi capek. Saya punya tetangga itu pejabat teras, dulu kepala dinas. Habis duha dia di teras, habis zuhur dia duduk di teras, habis asar dia juga duduk di teras. Karena dulu pejabat teras, jadi nggak bisa jauh-jauh dari teras. Nah, lalu bagaimana kita mencontoh teladan Nabi ini, Bapak Ibu dan para netizen sekalian? Saya pernah diberi novel oleh Republika, judulnya sangat bagus, Semoga Bunda Disayang Allah. Saya baca, khatam. Ternyata penulisnya ini, saya melihat dia memang tidak menyamarkan, dia tidak menuliskan nama aslinya, tapi ada pesan dalam yang akhirnya novel itu sempat dijadikan film. Yang saya lihat di situ adalah ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, kebahagiaan itu adalah kesetiaan. Apa yang dimaksud, dan ini sebenarnya adalah teladan yang sudah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah setialah merasa cukup. Satu. Yang kedua, setialah berbuat baik. Dan yang ketiga, setialah terus berbagi. Dah 3 aja. Anggap aja kuliah 1 SKS. Ya. Setialah merasa cukup. Ada seorang dosen tiba-tiba datang ke saya mengundurkan diri karena di salah satu universitas besar di Indonesia, dan saya yakin gajinya sudah puluhan kali. Saya pun bilang tidak ada masalah ya Mbak, nggak ada masalah. Lalu saya pun approval. 3 bulan kemudian akhirnya orang itu nelfon saya lagi, Pak, saya boleh kembali lagi nggak? Loh, kenapa kembali? Gajinya sudah besar sekali, sekian kali lipat. Tapi ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan. Temannya berbeda. Saya pernah tulis di Republika, Bu. Ada satu kuis, saya nonton kuis di bulan Ramadan. Kuis ini kuis berhadiah. Lalu hostnya bilang begini, dia pilih ada seorang ibu dengan permainan, lalu terpilih maju bersama hostnya. Lalu si ibu tadi dihadapkan pada 3 kotak yang berisi hadiah. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Si pembawa acara tadi bilang sama si ibu ini, Bu, dalam kotak ini ada hal yang bikin Anda senang, ada juga hal yang bikin Anda kaget. Silahkan pilih. Si ibu tadi dengan mantap mengatakan, saya pilih kotak nomor 1. Yakin? Yakin, kata dia. Lalu hostnya bilang begini, Bu, tidak usah kita buka apa isi kotak nomor 1, saya Anda beri uang 2 juta. Dikeluarkan uang cashnya. Lalu si ibu tadi karena menurut dia kuisnya baru mulai, dia tidak mau. Tidak mau. Oke, kata hostnya,
Saya tambah 3 juta lagi jadi 5 juta. Bu, walaupun orang itu pakai masker ya, terlihat sebenarnya dia tersenyum. Karena senyum asli itu bukan di bibir. Senyum asli adalah gerakan otak. Maka orang yang tersenyum asli, otot-otot di sekitar matanya ini mesti mengkerut. Kecuali orang tua, itu memang kerutan semua. Alisnya turun. Jadi kalau ibu mau lihat seseorang tersenyum walau dia pakai masker, gampang. Tidak, senyum asli bukan di bibir. Senyum asli gerakan otak terlihat pada mata, mengkerut, alisnya turun. Dia sudah senang, tapi di belakangnya bilang, "Mbak, lanjut." Bu, sisan. Akhirnya dia dengar yang di belakangnya netizen. Memang era digital sekarang Bapak Ibu, katanya yang benar cuma 2. Satu, netizen dengan semua komentarnya maha benar dia. Dan yang kedua, wanita dengan segala sikapnya. Dan bisa dibayangkan kalau netizen tadi adalah wanita itu. Dan itu istri bapak. Harus banyak sabar ya. Tidak mau dia. Tidak mau. Saya tambah 3 juta lagi kata hostnya. Jadi 8 juta, nggak usah dibuka kotaknya. Ibu tahu Bu, saya yang menonton itu gelisah. Kenapa saya yang menonton gelisah? Saya khawatir kalau terus menolak, nafsunya berbicara, saya khawatir si ibu ini nanti nggak dapat apa-apa. Kuadran hidup kita itu cuma 2. Di tengah ini adalah titik 0, di kanan ini adalah energi positif, di kiri ini adalah energi negatif. Bapak Ibu kalau punya energi negatif, hasil terbaik sesuatu yang negatif adalah 0, tidak dapat apa-apa. Sekarang mungkin nggak kerasa, tapi nanti kalau sudah pensiun bagi yang sudah masih bekerja, pertanyaannya teman kantor masih main ke rumah tidak? Kalau masih main, berarti energi positifnya masih banyak. Tapi begitu pensiun, pamitan, di belakang sudah nyeletuk, alhamdulillah, akhirnya pensiun juga. Tapi begitu Ustaz Dahari pensiun, Masya Allah yang nyalami banyak Ustaz, selamat. Nangis. Kenapa? Karena orang baik. Bahkan di WA group pun tidak ada yang berani meremove. Lebih baik bikin WA group baru daripada meremove orang baik. Tidak mau juga 8 juta. Sampai hostnya bilang, saya tambah cincin 5 gram. 5 gram, 1 gram itu 1.050.000 Bu. Sampai akhirnya saya yang nonton, Bu, ambil. Dia nggak mau. 8 juta dan cincin 5 gram ditolak. Saya tambah kalung sekitar 10 gram. Bahkan hostnya nanya, Ibu terakhir cincin kapan dibelikan suami? Ya pas ijab kabul itu. Lama sekali Mas Guntur gak dibelikan cincin. Sampai hostnya, Ibu sabar ya. Akhirnya hostnya sampai bilang begini, Bu, 8 juta cash ditambah perhiasan, cincin dan kalung. Iya apa enggak? Walaupun masih banyak yang bilang terus saja. Saya Bu ya, yang nonton bilang sama dia, Bu, ambil. Kayaknya dia dengar. Saya nggak tahu gimana dia dengar. Saya mau katanya. Saya alhamdulillah ya Allah, rezeki. Dia ambil uang cash 8 juta, dia ambil cincinnya, dia ambil kalungnya. Dia bilang sama hostnya, makasih Mas. Akhirnya dia pamit mau duduk. Hostnya bilang, Bu, sebelum Ibu duduk, temani saya dulu. Ayo. Kita buka kotak nomor 1 yang tadi Ibu pilih. Dibuka kotaknya, tulisannya adalah sepeda motor seharga 26 juta. Datang asisten host, bawain sepeda motornya. Ditanya sama si ibu, ada sepeda motor di rumah? Ada. Dengan ini bagus mana? Ya bagus ini. Tapi punya serapopo.
Kita buka kotak nomor 2. Uang tunai 36 juta. Lebih mahal dari yang dia terima. Mulai, Bu. Dalam komunikasi Islam, orang itu kalau sedih itu terlihat paketnya, Bu. Matanya agak memeram, nafasnya tariknya agak panjang, gerakannya agak menyesal, kira-kira begitu ya. Itu paket jelas. Makanya kalau ibu menangis, suara semakin pelan, kemudian ekspresinya mulai air mata keluar, itu paket yang benar. Kalau ada orang menangis tapi air mata tidak keluar, itu paketnya salah. Ya. Kata hostnya begini, Bu, Anda sudah terima 8 juta cincin dan kalung. Hadiah perabotan ruang tamu belum keluar. Oh, sepeda motor yang lebih mahal lagi belum keluar. Mobil belum keluar. Mau tidak? Uang 8 juta, kalung dan cincin yang sudah Anda terima tadi, kita tukar dengan kotak nomor 3. Dan kata si ibu tadi, oke. Dia kasih uangnya, dia kasih kalungnya, dia kasih cincinnya. Dan dibukalah kotak nomor 3 tadi, tulisannya zong. Kosong. Hostnya senang karena berhasil mengembalikan uang yang mau dibawa pulang. Ibunya, makasih Mas. Akhirnya duduk dengan, saya yakin perasaan dengan gak percaya. Ibu, bapak sekalian, 5 menit yang lalu si ibu ini sudah dapat rezeki. Tapi 5 menit kemudian hilang semuanya. Kenapa? Yang pertama tadi rezeki. Yang kedua nafsunya. Makanya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat aku, kata Allah, aku ingat padamu. Syukuri nikmatku, jangan pernah pungkiri. Banyak syukurilah, sedikit bersyukurlah. Tapi ternyata sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Tidak dapat apa-apa. Kalau tadi rezeki positif, yang kedua nafsu. Begitu nafsunya negatif, kenapa dia mau kotak nomor 3 ditukar? Mana tahu nanti dapat lebih banyak. Kena kata psikolog, sindrom harapan palsu. Kalau PHP itu orang melakukan kepada ibu, dijanjiin ternyata nggak benar, itu namanya PHP. Tapi kalau sindrom harapan palsu, ibu yang memberikan harapan palsu pada diri ibu sendiri. Ayo Bu, lo mana tahu lo ya, namanya ya rezeki, nggak ada yang tahu toh. Mana tahu lo ya, ya coba aja mana tahu. Padahal sebenarnya palsu. Maka Bapak Ibu sekalian, ada syukuri. Ada syukuri. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita syukuri ini suatu saat nanti dampaknya bisa baik untuk kita. Itu saja. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, setialah berbuat baik. Kenapa kita setia berbuat baik? Allah itu suka pada orang yang suka berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka. Jadi kalau kita berbuat baik, ada ndak Bu? Mohon maaf Bu ya. Ada ndak orang berbuat baik tapi akhirnya tidak dapat apa-apa dari kebaikannya? Ada ya? Dia sudah berbuat baik, tapi habis itu nggak dapat apa-apa. Ada ya? Tahu Bu apa alasannya? Karena orang yang berbuat baik tadi
menyesal berbuat baik. Ini baik nih. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi yakin kan bahwa ketika orang baik pasti akan dapat kebaikan. Tapi kenapa kebaikan itu tidak dapat? Karena orangnya menyesal berbuat baik. Misalnya mohon maaf, dimintai tolong. Misalnya Ustadz Guntur ini kan guru TPA, ngurusin anak-anak, tiba-tiba gak dibayar. Pak Doko lupa, lalu ngomong, sesok orang meneh aku tenang, kapok. Siapa? Ora, pokoknya ora. Nah, tadi sudah berbuat baik, lalu akhirnya disesali baiknya. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Bu, sebentar lagi Ramadan. Ibu jadi panitia takjil, menyiapkan makanan bagi yang berbuka puasa. Ibu berkelompok menyiapkannya. Urunan infak untuk membeli takjilnya. Begitu di Masjid Al-Faruq dibagi takjil tadi, ibu sudah menandai, ini nanti mesti habis sholat maghrib ada saja 1 atau 2 orang dari jamaah yang lagi ngambil takjilnya karena mikir keluarganya di rumah. Ada Bu ya? Ada ya, udah ibu udah ngangguk-ngangguk. Apa ada di sini orangnya? Begitu diambil takjil tadi lagi, akhirnya ibu yang bertugas tadi ngomong sama yang lain, tuh jeng tuh, itu udah tak tandai itu setiap Ramadan loh, itu kayak gitu mesti itu. Coba mohon maaf ya, kita sudah takjil, kita sudah sedekah, kita sudah siapkan makanan untuk berbuka, lalu ada yang mengambil, kita menyesal. Gak dapat apa-apa. Mohon maaf ya, kalau ini jadi iklan gak apa-apa. Pernah makan di rumah makan warung steak? Pernah. Oke. Kapan warung steak sepi? Pas tutup ya. Oke. Saya makan di warung steak, dari makan sarapan, makan siang, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, sampai tutup orang makan. Gak ada jamnya. Gak ada jamnya. Ternyata memang ownernya, kalau Jumat itu ibu-ibu yang hamil gratis. Bapak yang mendampingi walaupun kelihatan hamil juga tidak, hanya ibunya aja, hanya ibunya. Setiap bulan sedekah, setiap tahun sedekah nasional. 2 hari lalu saya baru mengisi lagi di rumah makan sederhana Padang, Jalan Kaliurang KM 5,6. Per 100 hari owner datang dari Jakarta, manajer telepon saya, Pak Erik, Pak Haji datang, seperti biasa tutup warung, acara, kasih tausiah, kasih motivasi, per 100 hari. Ibu jangan anggap remeh, seorang tukang masak nasi di rumah makan Padang sederhana, per 100 hari bisa mendapat penghasilan 25 juta per 100 hari. Yang membagi pelayanan-pelayanan itu per 100 hari bisa gajinya 12 juta sampai 18 juta. Gajinya per 100 hari, tiap bulan boleh kasbon. Gaji tetap ada, kelebihan tambah sebagai bonus karena ramai prinsip syariah. Saya awalnya lihat biasa-biasa saja. Karena bertahun-tahun ngisi di sana, manajernya cerita saya. Kalau makan ke sana tidak ada makanan yang mohon maaf ya terhangatkan, terlihat terhangatkan lama. Ternyata keputusannya jam 5 sore. Rahasianya di jam 5 sore.
Begitu jam 5 sore, manajernya dan koordinator masak melihat lauk yang ada di etalase. Hasilnya ada dua, kurang atau berlebih. Kalau kurang, jam 5 sore memutuskan memasak lagi. Ayam gulai masak, telur masak. Pokoknya masak untuk mencukupi sampai jam setengah 10 malam. Kalau mereka berpikir berlebih, maka jam 5 sore dibungkus nasi tadi dengan lauknya, bisa 40 bungkus, bisa 60 bungkus, terserah prediksi mereka berapa banyak. Begitu selesai sholat maghrib, diantar nasi yang sudah disiapkan tadi ke panti asuhan, ke pondok pesantren untuk makan malam. Memberi tidak pernah sisa ketika warung tutup, tapi memberi di jam terbaik makan malam. Dan warungnya gak pernah sepi. Dalam hidup ini pun, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mengapa orang ini kok hidupnya lancar, kenapa orang ini kok urusannya mudah, mesti ada hal-hal baik, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai baik yang dia lakukan, yang kadang orang tidak mengerti. Orang tidak paham. Jadi ibu jangan bilang, memang Mas Guntur itu orangnya bejo banget. Itu orangnya Allah paling untung-untungan. Enggak. Ada alasan mengapa baik itu muncul. Saya mohon maaf ya, sama UII diminta melatih 150 orang satpam. Universitas Islam Indonesia punya satpam itu 150 orang. Datang saya 3 hari. Bapak-bapak ada, ibu-ibu juga satpam. Pertanyaan saya kepada satpam tadi, siapa yang pernah mendapatkan door prize yang mahal? Tiba-tiba dari arah kanan menunjuk seseorang yang di pojok. Beliau itu Pak, saya dekatin si satpam tadi, pernah dapat hadiah door prize apa yang mahal? Lalu beliau bilang sepeda motor. Bagi satpam sepeda motor mahal Bapak Ibu? Lalu saya tahu nggak Bu? Saya langsung bicara gini, saya punya kemantapan hati Pak, saya bilang nggak mungkin hadiah yang mahal ini hanya tiba-tiba saja ke Bapak. Mesti ada sesuatu. Boleh cerita, saya bilang. Apa kebaikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun konsisten yang Bapak lakukan yang orang tidak tahu? Tidak mau ngasih tahu. Tidak mau ngasih tahu. Saya bilang, saya mau belajar. Beliau bilang, tidak mau. Saya sudah cerita rumah makan, tapi untuk Bapak mengerti, saya bilang, saya mau cerita yang saya alami. Ini tahun 2023. 18 tahun lalu, Bu, 18 tahun lalu, tahun 2005, saya masih juniornya Ustadz Muslim, masih muda, kurus, sispek kayak Ustadz Guntur. Sispek ya. Belum menikah. Saya ke perpustakaan melihat seorang ibu lagi bolak-balik koran KR. Saya tanya ibunya, nyari apa Bu? Saya lagi nyari sepeda motor second Mas Eri. Mohon maaf, ibunya ini janda, punya putri 2. Buat siapa Bu? Buat anak nomor 1, sudah SMA, motor 1, kalau saya antar dua-duanya saya terlambat. Jadi saya berpikir yang nomor 1 sudah saatnya jalan sendiri.
Tapi harga motor Mas Arik mahal-mahal ya. Lah ibu cari motor yang gimana? Yang second aja, tahun 2000 ya dapat, tahun 99 ya enggak apa-apa, tahun 98 ya boleh, kan ini kan 2003 kan, 5 tahun sebelumnya ya boleh. Terus saya waktu itu Bu, Pak, bilang sama ibunya, Bu, beli motor saya. Waktu itu saya punya Supra X tahun 2002, bahan bakar Pertamax. Kenapa Pertamax? Tanpa timbal. Ini bukan endorse ya. Bu, beli motor saya. Ibunya tanya, motornya Mas Rik dijual? Enggak. Tapi kalau ibu mau, buat ibu. Dijual berapa Mas Rik? Dia bilang gitu. Lalu saya bilang, ibu punya uang berapa? Saya punyanya uang 8,5 juta. Tahun 2005 motor Supra X, tahun 2002 dengan kondisi prima seperti punya saya itu pasarannya seantara 11 juta. Kira-kira ya paling murah 10.500.000 sampai 11.500.000. Saya uangnya 8,5 juta. Lalu saya bilang ibunya, ambil. Tidak percaya, serius ambil. Saya letakkan kunci, saya letakkan STNK-nya, ibu bawa. BPKB-nya insya Allah besok menyusul. Ada di rumah, bukan di leasing, tenang saja. Ada di rumah, saya letak. Ada yang dengar Bu, kayaknya maklar. Ada berita, tiba-tiba nelfon saya, Mas, Anda jual motor. Hari ini juga cash 9 juta. Langsung bawa uang, cash. Saya enggak jual motor. Loh tadi sama ibunya jual 8,5. Ibunya perlu motor, saya beri. Oke. Sudah selesai kan? Bapak Ibu sekalian, hidup itu ibarat kayak film kadang-kadang. Film itu kalau ditonton, layarnya memudar, gelap, lalu muncul tulisan beberapa tahun kemudian. Kalau azab itu lebih cepat lagi biasanya. Kalau enggak lama-lama, seminggu, sebulan kemudian. Selesai kan Bu? Nah, udah selesai. 3 hari kemudian saya memang berniat mau ganti motor, tapi yang enggak tergesa-gesa, tapi karena sudah motor diambil, saya pun ke dealer. Waktu itu kalau ingat pertama kali ada promo Supra X 125. Saya datang dan kata salesnya ngomong gini, kalau beli ini supaya laku ada hadiah langsungnya. Tapi model hadiahnya disepin kayak diputar itu pakai jarum. Karena Bapak mau beli ini dapat hadiah putar langsung. Saya perhatikan hadiahnya. Yang paling mahal di jarum angka jam 12 Grand Compo Polytron. Senilai kira-kira 2 juta. Kiri kanannya murah-murah. Sepeda 700.000, kompor gas 300.000, kipas 250.000, handphone Polyphonic paling 500.000. Saya sudah tertarik sama handphone Polyphonic, mau saya kasih orang, tapi habis itu ya udahlah mana yang terbaik. Pak, syaratnya putar 2 kali. Pertama uji coba, yang kedua hadiahnya. Oke, saya ajak teman. Saya putar Bu, jarumnya berhenti di angka 12. Teman saya senang. Salesnya bilang, uji coba. Karena memang pertama uji coba. Teman saya protes, loh kan udah, gak apa-apa. Tadi memang udah sepakat. Pertama uji coba, yang kedua hadiahnya. Saya putar lagi kedua. Dan jarumnya berhenti lagi di angka 12. 2 kali putar, 2 kali berhenti di angka 12. Lalu yang dari dalam di gudang nanya ke depan. Bahasanya ngoko banget. Ento apa lek? Yang depan bilang, ento sih paling larang. Terus mereka bilang, wah tenan Mas, bejo tenan Mas. Belum pernah loh Mas dapat hadiah, ini baru kali ini rekor nih Mas, hadiah paling mahal keluar. Kok bejo mantap Mas? Mohon maaf Bu. Mereka tahu tidak apa yang terjadi pada saya? Tidak tahu.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Kenapa door prize tap kompo tadi, tapnya ada di rumah, Bu. Kenapa tap kompo tadi akhirnya mengarah kepada Erika Adi Saputra? Harga motor 8,5 juta, ditambah 2 juta, 10.500.000. Itulah saya tanya kepada Pak Satpam tadi. Kenapa dari ratusan orang yang mengikuti acara door prize, sepeda motornya ke Bapak? Saya mau belajar. Apa kebaikan konsisten yang Bapak lakukan? Tahu apa? Tiap bulan tanpa ngomong istrinya, dia keluarkan uang untuk menyantuni anak yatim. Begitu beliau katakan itu, lalu saya teringat Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfa'tum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah Maha Pemberi sebaik-baiknya rezeki. Ibu yakinkan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka? Yakin? Tapi kenapa jarang dapat? Makanya Bu, kalau nanti suami nyantuni anak yatim, nyantuni janda miskin, menyantuni janda miskin, bukan membiayai janda. Kenapa akhirnya dapat kebaikan kepada kita? Karena kita menyesal berbuat baik tadi. Begitu dimintai tolong ternyata tidak ada honornya, lalu menyesal, aku seseorang skapa meng sambata. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Faruq, Al-Ikhlas, dan Bapak Ibu semua, setialah berbuat baik. Karena kebahagiaan adalah kesetiaan. Setia merasa cukup, setia terus berbuat baik, dan setia terus berbagi semampu yang Ibu punya. Karena bisa jadi Allah akan ganti dari arah yang gak pernah kita duga. Mungkin tidak ke kita, tapi bisa ke anak-anak kita. Dan bahkan mohon maaf, kita sendiri pun hari ini gak boleh klaim bahwa suksesnya kita adalah karena kita. Bisa jadi lancarnya rezeki kita hari ini karena baiknya simbah-simbah kita, karena baiknya bapak ibu kita, beliau-beliau yang baik. Kita ini cuma dapat warisannya, kita ini cuma dapat hasil dari energi positif mereka. Lalu ada orang sombong mengatakan bahwa ini karena dia. Jangan-jangan karena kebaikan ayah dan simbah-simbahnya akhirnya jatuhnya kepada kita. Dan bisa jadi baiknya anak kita besok adalah juga karena akumulasi baiknya teladannya kita. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Apa Ustaz aja yang mimpi? Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا My eyes cannot see you, and yet my heart believes. Your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا
La